Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu ala asrofi amil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini. Yang terhormat Ibu Tisna Syafnita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Intan Putri Maharani dengan NIM 2202018 yang menjadi moderator dalam presentasi kelompok 4 pada hari ini. Yang mana kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai Planning and Serving Nutrition and Economical, yaitu perencanaan dan penyajian nutrisi dan ekonomis. Adapun anggota kelompok 4, yang pertama yaitu saya sendiri Intan Putri Maharani, yang kedua ada Jingga Lovanda, yang ketiga ada Melisa Anggraini, yang keempat ada Putri Juliani, dan yang terakhir ada Rahma Dini Safitri. Baik, langsung saja pada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Jingga Lovanda. Kepada Jingga dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan makan dan manfaat perencanaan makan. Yang pertama, pengertian perencanaan makan. Meal plan adalah rencana makan yang dibuat sebelumnya untuk menentukan makanan apa yang akan dikonsumsi dalam periode tertentu. Biasanya dalam satu hari, seminggu, atau sebulan. Sedangkan dalam Maros 2011 disebutkan menu merupakan daftar makanan yang akan disajikan dan merupakan hal dasar setiap pelayanan makan. Dalam membuat makanan, anak perlu mempertimbangkan kebutuhan nutrisi, memenuhi syarat dan izin, daya tarik, membuat anak nyaman, mendorong kebiasaan makan sehat, memberi alternatif dalam batas anggaran. Selanjutnya, membantu menurunkan dan menjaga berat badan. Yang ketiga, meningkatkan energi dan kinerja. Yang keempat, menghemat waktu dan uang. Dan yang kelima, membantu mengatasi masalah kesehatan tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Jingga Lovanda yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Melisa Anggraini. Kepada Melisa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Melisa Anggraini, NIM 2202093 akan melanjutkan materi. Materi yang ketiga, pentingnya rencana makan atau meal plan. Perencanaan makan sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan mendapatkan nutrisi yang cukup dari makanan konsumsi. Dengan mempersiapkan makanan sendiri, seseorang dapat memilih makanan yang tepat dan memasaknya dengan cara yang lebih sehat, sehingga dapat menghemat uang dan memperoleh nutrisi yang lebih baik. Perencanaan makan penting untuk membantu seseorang menjaga kesehatan tubuh, mengontrol berat badan, menghindari kebiasaan makan yang tidak sehat, dan menghemat waktu dan juga uang dalam mempersiapkan makanan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan utama dari perencanaan makan. Tujuan utama dari perencanaan makan adalah untuk membantu seseorang. Tujuan utama dari perencanaan makan. Tujuan utama dari perencanaan makan adalah untuk membantu seseorang memperoleh nutrisi yang cukup dan juga seimbang dari makanan yang dikonsumsi. Perencanaan makan juga bertujuan untuk membantu seseorang mengontrol jumlah kalori yang dikonsumsi sehingga dapat membantu menurunkan dan menjaga berat badan. Dalam mempersiapkan perencanaan makan, kita juga dapat mempertimbangkan tujuan-tujuan lain. Seperti yang pertama, menghindari kebiasaan makan yang tidak sehat. Perencanaan makan dapat membantu seseorang untuk menghindari kebiasaan makan yang tidak sehat seperti makanan cepat saji atau makanan yang banyak mengandung jenuh. Yang kedua, membantu mengatasi masalah kesehatan tertentu.
Perencanaan makan juga dapat membantu seseorang dalam mengatasi masalah kesehatan tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung dengan memilih makanan yang tepat dan menghindari makanan yang tidak sehat. Yang ketiga, menghemat waktu dan uang. Dengan perencanaan makan, seseorang dapat merencanakan makanan sebelum membuatnya, sehingga dapat menghemat waktu dan juga uang dalam membeli makanan atau mengurangi pemborosan makanan. Yang terakhir, meningkatkan energi dan juga kinerja. Perencanaan makan yang sehat dan seimbang dapat membantu meningkatkan energi dan juga kinerja seseorang karena makanan yang dikonsumsi dapat memberikan cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, secara sederhananya, tujuan utama dari perencanaan makan adalah untuk membantu seseorang memperoleh nutrisi yang cukup dan juga seimbang dari makanan yang dikonsumsi, serta membantu seseorang mencapai tujuan-tujuan kesehatan. Baik, terima kasih kepada Melissa Anggaliani yang telah menyampaikan materi tentang pentingnya dan tujuan utama perencanaan makanan. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Rahmadini. Kepada Dini dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu menu yang dirancang dengan baik memenuhi kebutuhan gizi. Program anak usia dini yang berpartisipasi dalam program pangan yang didanai pemerintah federal untuk anak-anak diharuskan memenuhi setidaknya sepertiga dari kebutuhan harian yang direkomendasikan untuk kalsium, zat besi, vitamin A, dan vitamin C. Ini dianggap sebagai nutrisi berisiko untuk anak-anak. Memasak setengah dari kebutuhan nutrisi hari anak-anak adalah lebih baik. Menentukan nutrisi apa yang dibutuhkan anak-anak, makanan apa yang menyediakan nutrisi ini, dan berapa jumlah ukuran porsi yang dibutuhkan. Berikutnya yaitu menu yang dirancang dengan baik memenuhi persyaratan perdanaan dan perizinan. Yang pertama, persyaratan sarapan minimal yaitu gandum atau roti, jus buah atau sayur, susu, dan cairan. Yang kedua, persyaratan minimum snack yaitu cairan, buah, sayur, daging, dan yogurt. Yang ketiga yaitu persyaratan minimum makan siang dan malam, daging, buah atau sayur, gandum atau roti, dan cairan. Baik, terima kasih kepada Dini. Untuk materi terakhir yang akan disampaikan oleh Kak Putih Juliani, kepada Kak Putih dipersilahkan. Menu yang dirancang dengan baik itu menarik. Hal yang perlu diperhatikan ketika merancang menu anak antara lain 1 warna, 2 rasa, 3 tekstur, 4 bentuk, dan terakhir suhu. Menu yang dirancang dengan baik mencakup makanan yang dikenal dan makanan baru. Meskipun penting untuk mengenalkan anak pada makanan baru, makanannya juga harus mencakup makanan yang familiar. Sebagian besar keakraban ini dipelajari dari praktik makan keluarga yang membantu membentuk preferensi makan seumur hidup anak. Saat memperkenalkan makanan baru, sebaiknya hanya memasukkan satu persatu dan menyajikan bersama dengan makanan lain yang sudah dikenal. Sekian. Baik, terima kasih kepada Kak Putih Juliani yang telah menyampaikan materi terakhir. Kesimpulannya, makan adalah Terima kasih kepada Kak Putih Juliani. Kesimpulannya yaitu, makan merupakan pengalaman sensorik, emosional, dan sosial yang memberikan nutrisi penting bagi kehidupan manusia. Dengan meal plan, seseorang dapat merencanakan makanan sebelumnya sehingga dapat menghindari kebiasaan makan di luar waktu yang ditentukan atau membeli makanan yang tidak sehat. Selain itu, meal plan juga dapat membantu seseorang menghemat waktu dan uang dalam membeli makanan dan menghindari pemborosan makanan. Makanan sehat penting untuk menjaga tubuh kita. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Jika ada salah dalam penyampaian materi, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.